bacaan Alkitab kita sore hari ini. Aku pimpin dulu dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan. Oh Tuhan, satu di dalam doa kami membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, bahwa kami betul-betul bisa mendapatkan berkat berlimpah dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, bahwa kami juga Tuhan betul-betul memandang firman-Mu bukan hanya tulisan yang mati hitam di atas putih, tapi firman-Mu adalah firman yang hidup. Tuhan, perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami makin mengasihi firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sore ini kita baca Yohanes pasal 4 ya, lanjutkan yang kemarin. Ayat 15 sampai ayat 54. Oke, boleh dimulai dari kau deh. Amin. Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Amin. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Oke, Kak Eva sudah bisa baca? Lanjut dulu. Oke, Ayat sekarang 25, ya. jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Ayat 29 ya. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Amin.
Ayat berapa ya? 35 saya. 34, Bukankah kamu mengatakan Iya, 4 benar. bulan lagi, 3 34 dulu kan? kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ayat 37, sebab dalam hal ini benarlah berperibahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Oke, Raul dulu ya, 38. Ayat 38, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Oke, 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Sebentar. Kayak 42. 42 ya, oke. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kembali ke Galilea, ayat 43, dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Bella, Langsung aja. oke, Evelyn, bisa? Oke, lanjut. Evelyn, Bella atau Evelyn, nggak ada? Oke, ke Raul dulu ya. Ayat 44 kan ya Bang? Iya. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. 45, maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, ayat 46, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum, ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Bella ada? Belum ada. Oke, Evelyn. Ya, kembali ke Raul lagi. Ayat berapa ya Bang? 50. 50 ya? Iya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. 51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ayat 52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka,
Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Kak Eko ayat 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Amin. Oke. Ya, pembacaan itu sampai di sini ya, porsi bacaan hari ini. Oke. Kalau menurut Raul, ayat pentingnya di mana nih? Di ayat berapa? Ayat 35. Ya, boleh dibacakan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Oke. Oke, sebentar saya share screen ya. Langsung aja. Kalau nanti macet-macet tolong bilang ya. Saya biar matiin kamera. Oke. Sebenarnya apa? Ya, pasal 4 yang kita baca ini kan ada beberapa poin ya. Kalau pasal 4 yang kemarin, bagian kemarin kan sebenarnya tentang ini ya, percakapan dengan perempuan Samaria ya. Tentang hayat ini bisa memenuhi keperluan orang yang haus, yang berdosa juga. Nah, ya sebenarnya ada beberapa poin ya dari yang kita baca ini, tapi yang mau kita bahas ada dua sih, perkara menyembah Allah dan perkara hayat ini bisa memenuhi keperluan orang yang hampir mati ya dengan kesembuhan hayat. Oke, jadi ya kalau di poin yang perkara menyembah Allah ini ya ayat pentingnya adalah di ayat 24. Di situ dikatakan Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Men, kebenaran ini sebenarnya juga mengacu kepada realitas ya. Amin. Oke. Jadi boleh ini nggak minta pendapatnya kalau dari Unike deh. Unike. Pertanyaan nomor 1 ini, bagaimana kita seharusnya menyembah Allah? Nah, ini udah ada ayat kuncinya juga ya, ayat 24 ini. Menurutmu bagaimana? Bagaimana kita harus menyembah Allah? Dari yang ayat 24 ya, Kak? Ya, boleh. Di ayat ini kan dibilang Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti ketika kita menyembah Allah, kita harus benar-benar memastikan bahwa diri kita itu dipenuhi Roh Kudus. Jadi sebelum menyembah Allah, kita meminta tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus untuk menyembah Allah. Menurut saya seperti itu, Kak. Oke, makasih jawabannya. Ya, kita lihat ya jawabannya. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini kan ada dua kata roh ya. Yang pertama tuh roh yang besar ya, mengacu kepada Allah. Yang kedua adalah roh yang kecil. Nah, sebenarnya ya kita kan tahu ya bahwa kita mengatakan bahwa kita ini manusia terdiri dari 3 bagian. Tubuh yang paling luar, kemudian ada jiwa kita, terdiri dari pikiran, perasaan, tekad. Kemudian yang paling dalam adalah roh kita, roh manusia. Nah,
Nah, sebenarnya perkara apa menyembah Allah dan di sini dikatakan mengontak ya, Allah. Nah, ini adalah sebenarnya perkara yang memerlukan satu organ ya, organ dari atau bagian dari diri kita yang tepat juga. Nah, dikatakan di ayat 24 ini Allah adalah roh ya. Allah ini adalah sang roh. Nah, bagaimana kita bisa menyembah, bisa mengontak, bisa menjamah Allah yang adalah roh ini? Ya, menurut ayat 24 ini juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus menggunakan roh kita, roh manusia, untuk bisa mengontak Allah yang adalah roh. Nah, di sini dikatakan ya, roh ini mengacu kepada roh insani kita. Nah, jadi apa? Ini juga sebenarnya apa ya? Menggenapkan apa yang dilambangkan juga di dalam perjanjian lama. Sorry. 14. Oke. Jadi di perjanjian lama itu sebenarnya di kitab Ulangan ini ya, Allah itu memerintahkan bahwa bangsa Israel harus menyembah Allah itu di tempat yang Allah pilih. Ya. Jadi ini dikatakan di sini dalam perambangan menyembah Allah harus satu di tempat yang Allah pilih sebagai tempat kediamannya. Nah, ini kan di masa perjanjian lama. Nah, di masa perjanjian baru ini, ya tempat kediaman Allah ini sekarang adalah roh manusia, roh kita. Nah, ini juga adalah yang menurut ayat 24 tadi ya, adalah tempat atau organ juga yang Allah pilih untuk kita bisa menyembah Allah, untuk kita bisa mengontak, menjamah Allah. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan ayatnya berbunyi, menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran di sini juga sebenarnya mengacu kepada realitas ya. Sesuatu yang ya betul-betul real gitu, yang sejati. Dan sebenarnya ini juga merupakan penggenapan juga ya, di mana pas perjanjian lama juga selain di tempat yang Allah pilih, orang Israel itu harus saat menyembah melakukan penyembahan kepada Allah harus membawa ini nomor 2 ini kurban persembahan. Nah, sebenarnya kurban-kurban persembahan yang ya dijelaskan sangat rinci ya di dalam kisah kitab Imamat ini dalam perjanjian lama itu sebenarnya melambangkan Kristus ya. Kristus ini ya adalah ya ini penggenapan dan realitas ini ya tadi menyembah Allah harus dalam roh dan realitas. Kristus ini adalah realitas dari semua kurban yang dibawa oleh umat Israel pada saat perjanjian lama untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi ya berkaitan dengan roh yang pertama ini ya, poin yang pertama di sini katakan apa? Tuhan mengajar perempuan itu agar menyembah Allah sang roh di dalam roh dan kebenaran, artinya dia tidak seharusnya mengontak Allah di tempat yang tertentu, melainkan di dalam rohnya. Jadi ya bagaimana bisa kita hari ini bisa mengontak Allah, menjamah Allah? Ya itu adalah saat kita betul-betul menggunakan organ yang tepat, yaitu roh kita untuk ya menyembah Allah, untuk berkontak dengan Allah. Nah, saat kita menggunakan roh kita ini dan juga adalah tempat kediaman Allah, ya barulah kita di situ bisa menjamah Allah. Dan kedua, kita juga harus berpaling juga pada Kristus ya sebagai realitas dari segala kurban-kurban yang ada. Ya ada kurban penebus salah, ada untuk pengampunan dosa dan lain-lain. Oke, lanjut dulu. Oke. Ya, saya bacakan saja secara singkat. Menurut konteksnya, pasal ini dan keseluruhan wahyu dari Injil Yohanes, kebenaran ya, kata-kata kebenaran itu mengacu pada realitas ilahi ya, yang menjadi kebenaran ketulusan manusia. Nah, realitas ilahi ini adalah Kristus ya, dia adalah realitas dari segala kurban persembahan untuk menyembah Allah. Oke, jadi ya
ya apa sih hasilnya saat kita bisa ya bisa menggunakan roh kita ya dan juga menyembah dengan Kristus ya sebagai realitas ini. Ya hasilnya adalah ya seperti yang Tuhan katakan juga kepada perempuan Samaria ini ya, bahwa dialah adalah air hidup, air hayat. Dan air hayat ini ya juga kalau nggak salah di pasal 6 kayaknya, itu adalah ya seperti sumber mata air juga yang akan terus memancar ya di dalam hati kita juga, di dalam kita. Jadi ya saat kita betul-betul bisa menjamah ya, Allah Sang Roh dengan roh kita, dengan realitas yang adalah Kristus. Ya hasilnya adalah ya kita betul-betul bisa menjamah Allah itu yang adalah sumber hayat, adalah sumber air hidup, sehingga ya di dalam kita pun akan meluap-luap ya sumber air hayat ini. Nah inilah yang Allah mau, inilah yang Tuhan mau ya, bagaimana kita bisa berkontak dengan Allah, bisa menyembah Allah. Oke. Nah, yang kedua ini ya udah ada di situ. Sebentar. Yang kedua adalah perkara keperluan orang yang hampir mati, khususnya mati secara rohani, adalah kesembuhan hayat. Dengan apakah orang yang demikian dapat disembuhkan? Oke. Jadi di ayat, coba lihat. Di ayat 50 ya, di situ kan dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ya, jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan ya, apa yang dibutuhkan oleh orang yang di sini kan kondisinya adalah hampir mati. Dan ini juga sebenarnya mengacu atau memberikan pengajaran pertolongan bagi kita juga adalah ya yang bukan hanya mati secara jasmani, tetapi adalah khususnya mati secara rohani. Nah, apa yang dibutuhkan adalah tadi kan kesembuhan hayat. Bagaimana kesembuhan hayat ini bisa diberikan adalah melalui ya perkataan firman, ya. Perkataan hayat yang keluar dari mulut Tuhan di sini katakan, yang memberikan hidup kepada orang mati. Nah, ya mungkin terkadang kita masih bisa jatuh dalam kondisi yang ya hampir mati ini ya, khususnya secara rohani, bukan secara fisik. Artinya ya kita mungkin bisa menemui kondisi yang lembam ya, yang kering, yang ya mungkin tidak ada kekuatan ya untuk datang pada Allah untuk melayani. Nah, apa sih yang kita butuhkan saat kita berada dalam kondisi itu? Sebenarnya adalah ya perkataan hayat. Jadi ya firman Tuhan ini bukan ya sekedar huruf-huruf yang mati ya, tapi sebenarnya ya firman yang dikatakan Tuhan ini, perkataan Tuhan ini adalah sebenarnya adalah juga roh dan hayat juga ya. Saya lupa alamatnya di Yohanes 6 kalau nggak salah ya. Firman yang katakan padamu adalah roh dan hayat. Jadi ya firman Tuhan ini kalau kita juga ya bisa membawa firman Tuhan ini di dalam doa kita. Nah, doa yang menggunakan roh juga ya, seperti yang tadi dikatakan di ayat 24. Nah, saat kita membawa firman ya di dalam doa kita ya menggunakan roh, tentunya ya betul-betul firman ini bukan hanya menjadi huruf yang mati, bukan hanya menjadi pengetahuan tambahan ya buat kita, tapi betul-betul ya kita bisa merasakan roh dan hayat itu ya, yang adalah firman yang adalah roh dan hayat itu. Amin. Itu akan ya membangkitkan kita juga dari kondisi yang hampir mati ya, secara rohani. Dan sebenarnya ya sikap kita juga yang bisa kita teladani ya dari bagian ini ya terhadap firman, perlu sikap yang percaya sebenarnya. Amin. Dengan iman ya mengamini, menerima firman Tuhan, perkataan Tuhan, sehingga ya itu bisa membuat iman kita juga
bertumbuh dan ya kesembuhan hayat ini bisa kita terima. Nah, ini juga sebenarnya peristiwa ini menunjukkan ya bahwa ya memang kita hari ini tidak bisa berkontak dengan Tuhan secara jasmani ya, secara fisik. Nah, tetapi kesembuhan hayat ini ya tidak perlu sampai kita harus berkontak secara fisik dengan Tuhan. Tuhan ya secara fisik tidak ada di bumi kan hari ini. Tapi ya dengan firman-Nya itu sudah cukup ya bisa memberikan kesembuhan hayat ini kepada kita. Asal tadi juga ya kita tidak lupa prinsip yang pertama itu dalam mengontak Tuhan, dalam menyembah Allah, yaitu dengan roh dan kebenaran, roh dan realitas. Oke, saya sampai di sini sharingnya. Apakah ada tambahan atau pertanyaan? Boleh. Dari teman-teman yang mahasiswa ya, boleh sharing aja. Kan ini ya, kita membaca tadi sudah membaca tentang perempuan Samaria. Sebenarnya ini 2 kisah tapi di split 2. Kemarin kan kita sudah baca separuh, nah hari ini separuhnya lagi. Nah, kalau mau sharing kisahnya yang utuh juga boleh, silahkan. Amen. Gimana, Raul, Unika? Mungkin saya enggak dari kisah tersebut ya, cuman saya dapetin terang aja dari penjelasan dari Bang Yohanes tadi. Ya tadi dijelaskan ya mengenai ya sikap kita gitu ya kan dalam datang kepada Tuhan tuh ternyata di perjanjian lama juga dijelaskan gitu ya bahwa posisi kita itu harus di dalam tempat yang Allah pilih. Nah, terus juga kita harus juga membawa korban. Berarti itu kan sudah Allah tetapkan dari awal semula. Dan saya baru mengetahuinya gitu ya kan. Ternyata dari perjanjian lama sudah ada gitu ya, sudah menjadi lambang-lambang gitu ya, sudah dijelaskan. Nah, yang saya tahu hanya ya perjanjian baru saja gitu. Yang bahwa kita itu harus harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ternyata Tuhan sudah menerapkan itu kepada orang-orang Israel di sana pada waktu itu. Jadi disinilah yang menjadi teladan bagi saya gitu ya kan. Tuhan sejak semula sudah menetapkan gitu ya kan tempat yang Allah pilih untuk mereka berdoa gitu ya kan, menyembah Dia. Jadi disinilah perjanjian baru gitu, menjelaskan kepada saya tuh ya saya juga harus gitu ya kan ya berada gitu ya kan di dalam penyembahan yang benar gitu. Ya posisi dan lokasi yang Tuhan inginkan itu adalah ya menggunakan roh kita gitu ya kan, kita bersekutu dengan organ yang Tuhan berikan kepada saya gitu. Seringkali saya berdoa tuh ya hanya berdoa saja gitu ya kan, berdoa hanya ya yang hanya ada di dalam pikiran saya ucapkan dan saya katakan, tetapi tidak merasakan ya di dalam roh itu. Nah itu makanya kenapa saya ternyata harus ada gitu ya unsur rohnya dalam penyembahan. Terus yang kedua tadi itu adalah membawa korban ya. Di sini berarti di dalam perjanjian lama kan kurban-kurban itu ya sebuah lambang lah ya kan. Tapi di perjanjian baru saya baru tahu gitu ya kan, ternyata kurban itu adalah Kristus itu sendiri gitu ya kan. Amen. Jadi yang saya bawa itu ketika dalam penyembahan, ketika dalam persekutuan bersama Tuhan, ya saya bawa Tuhan gitu, bawa Kristus. Bukan bawa diri saya, bukan bawa pikiran saya gitu ya kan. Seringkali gitu ya kan saya berpikir apa ya yang mau saya katakan kepada Tuhan, apa ya yang mau saya ucapin, apa yang saya ceritain gitu ya kan. Kadang saya berpikir ya saya tentang keluh kesah saya atau gimana, saya masih mikir-mikir lah. Nah, itu kan masih di dalam bawa akal budi dan pikiran saya. Tapi di sini tuh Tuhan maunya tuh ya lepasin aja semua gitu ya kan, gunain roh gitu ya kan. Jadi ya kita bersekutu ya sama-sama dengan menggunakan organ yang Tuhan berikan gitu. Jadi disinilah saya belajar gitu. Terima kasih. Amin. Amen.
Apakah ada lagi? Kita Andre sama Yonika ada? Oke, Kak, mau nanya boleh Kak? nanya Ya. silakan. Yang Yohanes pasal 4 ayat 38. Ya, di situ dibilang, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Di sini saya belum terlalu menangkap makna ayat ini sih Kak. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih ini lagi Kak. Terima kasih Kak. Ya, kalau dari saya sendiri, saya juga tadi pengen nanya itu. Saya udah tandain, kan? Ya udah ditanya. Amin. Oke. Sebentar saya lihat itu. Atau kayak Komo atau Korea mau jawab boleh juga. Sorry, suaranya kurang keras tadi. Yang nomor berapa tadi? Ayat 3. 38. Yang dimaksud orang lain apa? Menabur dan kamu menuai itu bagaimana? Yang 38 ya? Iya. Oke. Kalau dari kisah percakapan dengan perempuan Samaria ini kan, ini boleh dikatakan temanya ini tentang Injil ya. Injil dalam artian perempuan ini akhirnya bertobat begitu. Nah, dari mana dia tahu? Keadaan dia sebelumnya, dia adalah seorang perempuan yang amoral. Ya, ini pakai istilah amoralnya. Kenapa kok dikatakan amoral? Ya, atau orang berdosa? Karena dia ayat 18 ya. Ketika Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu kayak mau mengekspos ya perempuan itu dengan mengatakan mulai ayat 16 tuh, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Ya. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Loh nih, bayangin ini, 5 suami ya. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Berarti ini sudah menikah dengan 6 orang, ya kan? Bahkan sekarang itu apa istilahnya ya, yang tinggal bukan bersama dengan suaminya itu ya, kalau bahasa Indonesia apa, kumpul kebo ya kan, ini istilah ya. Inilah kondisi perempuan ini, ya kan. Tetapi singkat cerita dia bertobat. Dari mana kita tahu dia bertobat? Di ayat 25. Ya, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lalu saya lompat ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang di situ, mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ya kan? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi perempuan ini ya, akhirnya bertobat. Dia pergi kepada orang-orang lain dan ya dia bersaksi begitu ya, sehingga banyak orang datang kepada Kristus. Nah, proses pertobatannya ini juga adalah dikatakan
di ayat 25 dia mengatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Jadi dia tuh pernah mendengar berita tentang Kristus. Ya kan? Dia pernah mendengar tapi belum bertemu. Nah, pada waktu itulah di kisah ini dia berjumpa dengan Kristus. Nah, ini kan seperti istilah apa? Menabur dan menuai. Siapa yang menabur? Apa yang ditabur? Yang ditabur adalah firman Tuhan. Yang ditabur adalah berita Injil, ya kan? Siapa yang memberitahu perempuan itu mengenai Kristus? Tidak dicatat di sini, tetapi pasti ada. Ada orang yang memberitahu kepada perempuan ini akan datang seorang yang dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Itulah orang yang menabur. Di sini siapa yang menuai? Yang menuai adalah Tuhan. Ya, Tuhan ini sebagai penuai karena melalui kehadirannya perempuan itu akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya hari ini fungsi kita juga sama. Ya, kita di dalam kehidupan kita punya amanat yang dari Tuhan juga sama, memberitakan kabar sukacita. Bisa jadi kita baru menjadi orang yang menabur, ya melalui kesaksian kita. Orang mungkin ya dengar-dengaran aja, ya kan? Orang dengar, tapi orang belum tergerak untuk mengambil keputusan, ya kan? Mungkin ada rekan kita yang setelah kita yang bisa menjadi penuainya. Artinya apa? Membawa teman kita mengambil satu keputusan, ya aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan ini dikatakan apa? Penabur dan penuai itu sama-sama bersukacita. Ya, sekali lagi yang ditaburkan adalah benih firman, benih Injil, benih kabar sukacita, yaitu itu apa sinonim ya, benih firman, benih Injil, benih kabar sukacita. Ya, yang dituai juga orang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita punya amanat, ya, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar baik, yaitu sinonim juga ya, kabar baik, kabar sukacita, berita Injil, ya kepada teman-teman kita. Entah kita sebagai penabur, entah kita sebagai penuai, tapi yang penting adalah bagaimana berita Injil hari ini melalui kehidupan kita bisa dibagikan kepada banyak teman-teman kita. Ya, jadi itu yang saya pahami dari ayat ini mengenai penabur dan penuai ya. Amin. Terima kasih Kak Eko. Iya. Amin. Ya, sudah menjawab ya. Amin. Oke, karena menit 39 kita tutup ya dalam doa. Boleh minta tolong Andri buat doa tutup. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk kami bisa sharing satu sama lain Tuhan tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan pengetahuan yang daripadamu Tuhan, hikmat kebijaksanaan ya Tuhan Yesus Kristus, biar kami dapat selalu mengerti dan memahami dengan yang daripadamu Tuhan. Sebelumnya mohon ampun atas segala dosa dan ketidaktepatan kami Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan tuntun kami supaya kami dapat selalu mengikuti kehendak-Mu Tuhan, bukan keinginan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Oke.